Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita membuat soal pilihan ganda dan uraian mode quiz di LMS Model. Caranya sangat mudah sekali. Kita libatkan pihak ketiga sebagai tes generator online untuk memudahkan pekerjaan kita. Untuk tutorial ini pernah saya bahas juga di channel YouTube saya. Ini di cara membuat soal pilihan ganda di sini. Ya, ini channel YouTube saya. Ini part 1 ya, saya pernah membahas seperti ini ya. Nah, sekarang lanjutannya, kalau misalnya kita sudah melakukan tes generator di soal tersebut ya, tes generator sudah kita lakukan. Ini contoh, saya sudah melakukan tes generator, ini dinyatakan sukses ya, dinyatakan sukses seperti ini. Nah, ini sudah saya download juga, download question pool ya. Untuk yang gambar ya, yang gambar ini ada soal seperti ini ya. Ini gambar, ini modelnya seperti ini. Ini kalau di tes generator dia tidak akan muncul, maka di sini saya kasih simbol XX. Ini yang soal untuk tes generator. Ini soal yang aslinya seperti ini. Ini soal aslinya seperti ini. Nah, ini soal yang akan saya tes generator menjadi seperti ini. Ini saya kasih simbol XX seperti ini. Karena apa? Ketika nanti saya tes generator, gambar ini tidak akan ikut masuk. Jadi kita lakukan pengeditan gambar itu di modelnya ya. Kemudian untuk perhatikan gambar di bawah ini ya, posisi duduk yang benar ini tidak boleh di enter seperti ini. Untuk tes generator tidak boleh seperti ini. Ini harus kita langsungkan di sampingnya seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk gambar ini juga ada gambar ya, perhatikan gambar ini, perhatikan gambar. Saya pinggirkan dulu. Nanti saya masukkan gambarnya setelah di tes generator itu sukses, saya edit di modelnya. Nah, ini perhatikan gambar nomor 4 yang asli soalnya seperti ini. Yang ini ya, yang asli soalnya seperti ini. Ini soalnya seperti ini yang asli ya. Kemudian ini ada lagi yang tabel ya, ini tabel. Ini kalau yang di tes generator saya tidak kasih tabel, tabelnya saya pinggirkan seperti ini. Nah, ini kalau di tes generator hasilnya seperti ini, XX seperti ini ya. Ini nanti kita edit. Nah, terus kemudian yang tabel ini, tabel tadi ya, kita langsungkan. Nah, tidak boleh. Perhatikan tabel di bawah ini kemudian kita enter, tidak boleh. Ini harus kita taruh di sampingnya. Setelah itu, kita kalau sudah sukses seperti ini, tidak boleh ada tanda merah ya, tidak boleh. Ini sukses, kita klik download question pool ya. Ingat, download question pool. Setelah di download, nanti akan muncul di sini di download kita. Ini ada download question poolnya sudah muncul ini ya, kita tampil ini di sini UH4 ya. Ini tempatnya, lokasi di tampilkan folder ini di mana ya, di download juga. Ini lokasinya di download UH4 kita cari. Nah, ini UH4 ya, di download. Nah, ini nanti akan kita masukkan ke modelnya. Jadi kita buka modelnya dulu. Ini kita login seperti biasa. Kita login dulu ya. Setelah klik login, kita cari kelasnya. Di sini kita mau membuat UH di informatika 7B. Seperti ini. Ya, saya membuat UH4. Ini kan UH4 ini. UH4 ya. Ini UH4. Di sini saya buat dulu, ini tidak bisa diedit, saya harus melakukan perubahan
hidupkan mode ubah. Hidupkan mode ubah dulu ya, sebelum melakukan pengeditan. Hidupkan, di bawah administrasi ada tulisan hidupkan mode ubah. Kemudian saya mau buat ulangan harian di sini, di bawahnya materi ini. Diklik saja. Kemudian saya pilih kuis. Sini saya tulis namanya adalah UH4 misalnya. Saya tulis UH4. Setelah itu perkenalannya saya tuliskan perintah siswa. Ini misalnya kerjakan pilihan ganda di bawah ini. Terus waktu mengerjakan misalnya 30 menit. Sudah. Kemudian kita tampilkan waktunya, jangan lupa misalnya 3 Agustus kita mau hari ini jam 15 misalnya, klik aja 15 ya. Kemudian di sini 00 ya, kita klik 00. Di sini 00 nanti. Kemudian kuis diakhiri. Saya mau diakhiri kuisnya nanti jam 23, maka di sini tulis 23. Ya, 23. Waktunya time limit karena tadi saya nulis di deskripsi ada 30 menit, maka di sini saya aktifkan, saya tulis 30 menit. Kemudian nilainya saya tulis 10. Percobaannya saya kasih 2 kali, 1 kali juga boleh, 2 kali. Saya ambil nilai rata-rata. Kemudian di sini pembatasan akses. Ini kuis ini akan saya buka nanti tanggal 3 Agustus ya. Nah, ini jam harus activity complete, anak itu harus absensi terlebih dahulu. Kemudian activity complete-nya di sini saya tuliskan, saya pilih show activity as complete. Nah. Kemudian di sini saya biarkan siswa melihat aktivitasnya, kemudian melihat nilainya, saya centang semua. Kemudian saya simpan dan tampilkan. Setelah kita mendapat ini, nah, kita jangan langsung ke edit quiz, tetapi kita ke bank soal. Nah, di sini gunanya bank soal ini ya. Kita sudah punya wadahnya, wadah untuk menempatkan pilihan ganda. Sekarang kita ke bank soalnya. Di mana bank soal? Di bawah sini administrasi. Ada bank soal. Bank soal ya, ini. Ini kita sudah mencoba bank soal di sini. Kemudian kita klik impor, ini impor ya, impor diklik. Kita klik Blackboard ya. Yang tadi Blackboard tadi sudah kita download, ini di downloadan. Nah, ini UH4. Ini UH4 ya. Kita klik tarik ke kelas modelnya ini sih, lepas. UH4 sudah tampil di sini. Kemudian klik impor. Ya, klik impor. Klik impor. Setelah klik impor, nanti muncul soalnya seperti ini. Kita klik lanjut. Nah, di lanjut ini masih di bank soal. Nah, di bank soal ini baru kita edit tadi yang tampilannya belum rapi, ini seperti ini ya, tampilannya belum rapi tadi, gambarnya belum ada, kemudian ini keterangannya masih di samping seperti ini, kita edit.
contoh ya, kita contoh di sini, perhatikan gambar posisi duduk misalnya seperti ini. Kita buka tadi di sini. Sekarang kita edit lagi, perhatikan gambar di bawah ini, nomor 1, 2, 3, 4 ini, yang ini kita klik ya, ubah syuting gambar. Nah, ini kita tidak boleh, kita enter saja dulu. Ini kan tadi tampilannya seperti ini ya. Kita enter aja, enter 1, 2, 3, 4 seperti ini, enter. Nah, di enter ini, tempat kosong ini kita gunakan untuk meletakkan gambarnya. Kita buka di kelasnya ini gambarnya ya, topologi. Kita copy, kita letakkan di sini, paste. Seperti ini. Ini kalau terlalu ke bawah, jadi kita delete saja. Seperti ini. Ini gambarnya ya sudah. Kemudian ini ada optionnya star, tidak ada. Ini artinya berarti jawaban salah. Kalau yang jawaban benar itu adalah ini, ada nilai 100-nya persen, itu berarti jawaban benar. Kemudian kita simpan perubahan. Kemudian kita simpan perubahan. Kita sudah melakukan pengeditan di sini. Kemudian ada lagi, perhatikan gambar lagi. Ini gambar apa lagi, kita lihat di sini. Nah, ini perhatikan gambar di bawah ini. Ini masih belum rapi. Kita klik sini ya. Kita enter. Berarti ini ada di enter seperti ini, ada tempat untuk meletakkan gambarnya nanti. Ya. Kemudian perangkat keras komputer, kita klik sini, perangkat keras komputer. Ya, di sini kita lihat yang mana sih? Ya, yang ini, diklik, copy, kita taruh di sini, paste. Kalau terlalu lebar kita kecilkan seperti ini. Kemudian kita save, simpan perubahan. Selanjutnya lagi ada gambar mana lagi? Oh, ini gambar, ini ada lagi gambar. Kalau gambar banyak gambar berarti kita ngedit dulu di kelasnya ini. Perhatikan gambar posisi duduk. Nah, ini ini kalau misalnya salah, perhatikan gambar di bawah ini. Posisi yang dalam komputer adalah ini, soalnya salah, kita hapus saja sini, tidak apa-apa, kita hapus seperti ini. Nah, di sini kan posisi duduk itu gambarnya di option ya, gambarnya di option. Jadi kita klik di optionnya. Nah, ini optionnya kan masih X seperti ini, kita hapus ya. Kita hapus, kita klik gambarnya ini, kita copy, kita taruh di sini, paste ya. Kemudian kita yang pilihan kedua juga kita copy ya, copy. Kemudian di sini kita pastekan di sini. Yang pilihan ketiga juga sama, kita hapus semua. Jadi kalau kabelnya di option ya seperti ini. Tapi kita hanya mengedit di satu kelas saja ya. Jadi untuk yang kelas lain tidak perlu diedit. Ini kemudian kita taruh di sini. Ini yang jawaban nomor 4 itu betul 100%, berarti ini yang jawaban benar ini ya, yang kasih merah ini. Klik copy, kita taruh di sini, paste. Setelah itu kita simpan perubahan. Kemudian kita lihat lagi apakah ada lagi yang baru diedit. Nah, ini ada lagi, perhatikan gambar di bawah ini misalnya. Kita lihat lagi, apa ini gambarnya, proses device komputer. Nah, ini di enter aja, ini enter, proses device. Kita lihat di sini proses device. Nah, ini titik copy saja, letakkan di sini, paste, kemudian delete seperti ini. Sudah selesai, save. Ada lagi misalnya ya, di sini perhatikan tabel, ini di copy, penting lagi, perhatikan tabel. Nah, ini bentuk tabel ya. Ya, bentuk tabel kalau mau dijadikan foto, tabelnya ini kan masih bentuk tabel. Ini kan bentuk tabel. Nah, ini bisa kita print screen dari komputer, dari keyboard kita klik print screen. Kemudian kita buka di
tab baru. Nah, seperti ini kemudian kita paste. Biar lebih mudah, kita mau ganti yang bentuk foto, kita crop saja seperti ini. Kita crop ya. Kita crop seperti ini. Nah, ini sudah jadi foto. Nah, ini yang akan kita kopikan di soal tadi. Copy, kita letakkan di sini. Nah, ini paste. Sudah selesai. Bentuk tabel tadi sudah, kemudian kita simpan. Terus ada lagi contoh, misalnya mana lagi yang belum ya? Ini apa ini? Yang ini perintah digunakan untuk menghubungkan beberapa sel ini, enggak ya? Yang gambar tadi ada 1, ada 2, 3, 4, 5. Sudah, sudah. Sekarang kita bisa lihat dulu sebelum kita selesai ya. Setelah selesai, kita preview dulu tampilannya seperti apa. Ya, jadi sebelum kita masukkan ke kelas, kita preview dulu. Ini kita preview dulu ya. Tadi tampilannya sudah bagus, misalnya kita preview. Ini ada perata yang seperti ini sudah oke ya. Kita kembali lagi ke sunting soal, kita kesini lagi, ubah perata yang lagi. Oke, sudah bagus. Kita ke sunting soal lagi di atas ini. Kemudian kita di sini ada perata yang lagi. Ini sudah bagus. Kita sunting lagi, kita lihat lagi satu-satu dulu. Kalau nanti ada yang belum bagus, kita akan malu dengan siswa ya. Ini sudah bagus, kita perata yang semuanya sudah bagus. Ini tampilannya nanti di siswa, kita perata yang seperti ini. Jadi kalau sebelum kita masukkan ke soalnya, kita lihat dulu bagaimana tampilannya seperti ini ya. Ini yang tabel tadi, ini yang tampil tadi ya. Kemudian kita syuting lagi, ini perata yang seperti ini. Kemudian ada lagi nomor 1 bawahnya, ini udah perata yang. Nah, sudah beres semua. Kalau sudah beres semua, baru kita klik di bawah T ini ya. Di bawah T ini kita klik centang, kita checklist ya. Kemudian jangan lupa pindahkan ke UH4, pindahkan ke UH4. Setelah kita pindahkan ke UH4, kita ambil ya, kita ambil. Ini kita akan ambil ke dalam, nanti kita masukkan ke dalam UH4 di tempat ini masih di bank soal, nanti kita masukkan di UH4 tadi tempatnya tadi. Ini ya, kita buat tadi kan tempatnya, wadahnya sudah kita buat, ini kita akan masukkan di sini ya. Kita klik UH4, di sini ada edit quiz ya, edit quiz ya. Kemudian di sini klik tambah, ini from question bank, tadi namanya kan UH4, jadi kita klik ini UH4 ini, klik UH4. Nah, kemudian akan kita masukkan semua 12 soal ini, kita klik saja sini semua, add selection to quiz. Nah, ini sudah punya kita soalnya seperti ini. Kemudian kita akan kocok soalnya, ini ada tingkat tertinggi, kita kasih 100 ya. Kemudian simpan. Sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana? Ini kita sudah punya soal di kelas informatika 7B. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya soal ini akan kita berikan di kelas informatika 7A? Caranya mudah. Jadi kita tadi sudah punya di bank soal 7B, kita ambil ya. Kita klik bank soal di sini. Kita klik bank soal di 7B ya. Kemudian kita ekspor ya, ekspor ini.
Nah, kita klik model XML format. Setelah itu kita ke ini, kita ekspor ini, model XML format. Setelah itu kita ekspor soal ke berkas. Kemudian akan tersimpan di dokumen kita ya. Kita lihat ini adalah file yang download kita, tapi letaknya di dokumen Zoom. Diingat, dokumen Zoom ya. Kita bisa meletakkan juga di tempat manapun boleh. Jadi ini di komputer kita, nanti letaknya di dokumen Zoom. Kita save ya. Nah, sekarang sudah punya. Kita sekarang akan memberikan soal ini ke kelas informatika 7A. Ini tadi di dokumen Zoom. Ini adalah soal yang tadi kita download. Ini kalau dibuka nggak bisa ya, jadi kita nanti bukanya di model. Dia modelnya adalah XML dokumen. Sekarang kita kembali ke modelnya, ke kelas online-nya. Sekarang kita ingat ketika kita ekspor tadi ya, kita pilihnya adalah XML. Nah, sekarang kita mau dimasukkan soal tadi ke kelas yang lain. Kelas yang lain, Informatika 7A. Ini kan tadi kita ke Informatika 7B. Sama di Informatika 7A kita buat tempatnya dulu. Kita buat tempatnya misal di sini ya. Kita buat tempatnya di sini. Ini mau dikasih nama tadi seperti tadi UH4 ya. Ini kemudian pilihan perintah siswa. Satu, silahkan kerjakan. Soal pilihan ganda ini. Nomor 2, misalnya waktu mengerjakan 30 menit. Misalnya mau dikasih jumlah soal ada 12 ya dikasih ya. Kalau enggak ya seperti ini aja. Kemudian kita klik tampilkan deskripsi. Kemudian timingnya, timernya kita ingat kuis dimulai. Kuis dimulai misalnya karena kelas ini 7, ini adalah kelas informatika 7A itu beda, jadi akan dimulai misalnya tanggal 5 Agustus, maka ya kita klik sini 5 Agustus ya, 5 Agustus waktunya dia nanti akan dikerjakan jam sesuai dengan pembelajaran kita, misalnya nanti jam 9, maka kita kesini ada tuliskan jam 9. Ini kita pilih jam 9 ya. Kemudian di sini nanti ada kuis diakhiri. Ini jam 9 dulu. Jam 9 tepat. Ya. Misalnya jam 9 tepat berarti jam 9.00. Seperti ini. Mau dikasih 01 tidak masalah. Yang penting kan kita mulainya jam 9.01. Berarti kalau masih dikasih 00 berarti ya kita pilih 00 di sini. Yang 00 di sini yang atas ya. Kemudian kuis diakhiri. Jangan lupa kuis di akhirnya. Kalau kita meminta siswa mengerjakan dalam waktu 1 hari itu, maka kuis di akhiri harus kita aktifkan. Tetap kita pilih hari itu juga tanggal 5. Kita pilih tanggal 5, waktunya misalnya sampai jam 23. Jadi siswa itu boleh mengerjakan waktu kapan saja, ya pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh. Ini jam 23.36. Nah, kita nanti batasi di timer limitnya. Time limit ini kita batasi 30 menit. Jadi nanti anak mengerjakan mau pagi, entah sore, entah malam, tapi dia hanya bisa mengerjakan 30 menit.
Kemudian nilainya di sini saya kasih 10 ya. Kemudian tadi percobaannya 2 kali, yang kelas 7B tadi 2 kali. Nilai yang saya ambil adalah rata-rata. Kemudian pembatasan akses di sini saya sama seperti tadi, activity complete karena dia mau dibukanya besok tanggal 4, ini harus absen dulu. Kemudian otomatis akan terbuka besok jam tanggal 4 ya. Ini sudah. Kemudian activity complete ini saya pilih yang show activity, jadi siswa nanti akan mendapatkan nilai. Kemudian ini saya centang semua, simpan dan tampilkan. Kita sudah punya kuis, tempat kuisnya di Informatika 7A. Sekarang kita kembali ke bank soal. Bank soalnya 7A, bukan bank soalnya 7B. Kita ke bank soal 7A, kita scroll ke bawah, di sini navigasi, kemudian ke bawah. Ini ada bank soal. Ini ada bank soal. Kita klik bank soal ini. Di sini ya. Tadi soal yang sudah kita punya tadi, kita kan sudah punya download tadi, sudah kita punya downloadan dari kelas 7B yang sudah diedit ya. Yang 7B yang sudah diedit, perhatikan tadi letaknya di Zoom dokumen ini, soalnya ini ya, tempatnya ini. Kemudian di sini kita klik impor. Nah, di bank soal 7A kita klik impor. Impor ya. Klik impor. Di sini kita bukan pilih Blackboard, tapi kita model XML format. Ini model XML format, kita klik. Kemudian di sini ada tempat filenya. Ini ada tempat filenya ini. Ini tempat meletakkan file tadi yang sudah kita download dari kelas 7B. Informatika 7B. Sekarang kita ambil dari sini, dari dokumen Zoom, kita klik, tarik saja ke sini, masukkan ke tadi mana ini, maaf ini salah tadi. Nah ini kita klik, tarik sini ya, kita klik, tarik, nah kita tekan di sini. Kemudian kita klik import, klik import, klik import, sudah, ini sudah masuk. Ini soal yang kita punya. Kemudian kita klik lanjut, lanjutkan di bawah sini, lanjutkan. Nah, ini soal ini sudah tidak perlu pengeditan lagi. Kita coba lihat dulu ya, di sini ubah. Ini kita pratayang. Nah ini. Jadi kita tidak perlu mengedit di setiap kelas, tidak perlu. Yang perlu kita edit adalah di kelas 7A. 7B saja, tadi yang pertama kali kita buat misalnya di 7B, berarti kita buat, diedit, diperbaiki dengan betul di 7B. Setelah diperbaiki dirasa sudah bagus, kemudian kita ambil dari 7B, dari bank soalnya 7B. Nah dari ini, dari yang sudah kita punya ini ya, nanti yang akan kita berikan di kelas 7 yang lain. Kita tidak perlu mengedit di 7A, 7E, FGH, tidak perlu. Nah dari sini saja yang akan kita langsung kita impor ke kelas yang lain. Ini contoh yang sudah tadi kita ambilannya. Kemudian kita back shooting, kita kemudian kemana lagi, sama seperti tadi, kita klik di bawah T ini, kita checklist semua, klik. Nah checklist semua, kalau kita mau mengambil semuanya kemudian pindah. Ini kita sudah punya. Setelah itu kita kembali ke soalnya, ke UH 4 Informatika 7A, ke UH 4, kita klik sini. Ini kan belum ada soalnya ini. Nah kita klik edit quiz, tambah soal, ini tambah ya, kita from question bank, kita pilih kategori, kita pilih di sini adalah UH4 ya, UH4 karena tadi kita buatnya di UH4 ya.
Kemudian ini kita checklist T-nya. Ini ada T kecil, ini pertanyaan. Nah ini T, ini. Nah ini kita checklist di sini semuanya. Kalau kita mau memasukkan semuanya, kemudian kita scroll ke bawah, kita add selected question. Ya, kita ini pilih tingkat tertinggi, kita pilih 100. Kita kocok biar nanti soalnya acak, kemudian simpan. Nah, ini adalah soal yang sudah kita ambil dari kelas Informatika 7B dan kita kasihkan di kelas Informatika 7A. Kalau kita membuat di kelas 7C, D, E, F, G, H, caranya sama dengan kelas Informatika 7A. Untuk soal urean yang mode quiz juga caranya sama. Jadi kalau sudah kita edit salah satu kelas, kemudian kita ambil formatnya tadi dalam bentuk XML model. Demikian tutorial yang bisa saya berikan. Cara tadi membuat soal urean pilihan ganda ya dengan mudah sekali. Semoga tutorial ini bermanfaat. Bye.